Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke teman-teman, kita akan saksikan ini yang di depan kalian adalah sebuah kapal besar ya, yang dibelah teman-teman. Nah, di sampingnya masih ada kapal yang megah yang masih beroperasi. Nah, kapal ini tentunya mereka punya regulasi umur pakai sekian, maka dia harus diganti, diperbaiki dan sebagainya ya. Sehingga ini terkait dengan safety, pasti mereka punya regulasi ya teman-teman. Jangankan kapal, taksi aja ataupun angkutan umum itu pun punya regulasi usia sekian harus diperbaiki, itu demi safety. Apalagi di lautan, kalau ada masalah apa-apa resikonya sangat besar, yaitu bisa tenggelam. Oke, kapal ini saat dia harus diperbaiki, entah reparasi, entah harus diperbaiki beberapa dek yang diganti, atau memang harus diganti semuanya, harus permajaan istilahnya, maka dia akan dibongkar. Nah seperti ini, jadi dibelah-belah. Tentunya besi yang tebalnya seperti ini masih punya nilai ekonomi yang sangat tinggi ya teman-teman. Lihat tebalnya seperti itu, bahkan yang dipakai untuk sasis truk saat kemarin kita lihat di Pakistan ya, di mereka bikin sasis truk itu tidak pakai plat yang setebal ini ya, kan plat itu diangkat masih sangat lemah, sangat apa ya, seperti tidak ada tenaganya, tapi setelah dilipat-lipat, dirakit, dibuat sistem siku kuda-kuda, ternyata kekuatannya luar biasa, bisa menjadi sasis truk untuk muatan yang berat. Nah teman-teman, ini kalau orang-orang ini ya melihat, kalian kalau pernah ke pantai Pangandaran itu teman-teman, kalian bisa melihat ada kapal yang digulingkan sama Bu Susi ya, itu karena kapal mencari ikan ilegal. Waduh, kapalnya besar sebesar yang dibongkar ini teman-teman ya. Itu mereka melihatnya pasti wow, ini cuan yang melayang-layang di lautan ya, yang terdampar di lautan. Tapi karena itu sudah digulingkan dan menjadi bukti fisik yang nggak berdiutaati ya, tetap akan di sana menjadi bukti fisik ya, jadi kenangan juga. Luar biasa tebalnya. Nah, dan ini bisa digunakan untuk ekskavator teman-teman. Jadi kalau kalian tahu alat untuk pengerukan, nah ini bisa digunakan untuk tangan pengeruknya. Nah dibuatnya ternyata seperti ini ya, jadi dicetak ya secara manual, dipotong pakai alat potong las ya, seperti ini. Kemudian dilas, digabungkan, dibentuk sesuai yang diinginkan. Tentunya ini dimensinya bisa by request ya, menyesuaikan dengan kekuatan ekskavatornya itu sendiri ya. Nah, mulai tampak ya teman-teman. Oke, luar biasa. Wow, luar biasa tebalnya segitu. Jadi memang untuk pengerukan ya benar-benar dibutuhkan plat yang sangat tebal ya, karena dia akan berbenturan dengan batu-batuan. Nah, kalau platnya cuman plat yang tipis ya, sekali hantam meleot habis ya. Nah, kalau ini pastikan kokoh ya, luar biasa. Wow, besi setebal itu berapa senti gitu ya, itu bisa 2 senti itu yang samping itu. Pantas ini sangat berat ya. Kalau orang-orang kampung di pedesaan, di pegunungan yang di pasir-pasir itu ya, untuk tambang pasir itu mengistilahkan bego. Padahal kalau orang Jakarta bego itu ada artinya sendiri ya, beko. Nah,
Kalau di perkampungan bego itu namanya, alat untuk mengeruk pasir, dan ini tangannya seperti ini. Ini dicetaklah untuk sistem genggamannya. Luar biasa, cetakannya cukup dengan kertas ya, ala kadarnya gitu. Luar biasa. Ini sebenarnya by ordernya ukuran berapa dibikinkan ya. Memang bukan skala pabrikan, jadi yang diproduksi skala banyak besar ya. Ini dipastikan kalau misalkan ada beli jadi itu, ini dipastikan sangat mahal ya teman-teman, karena besinya yang sedemikian tebalnya. Wah, lihat itu tebalnya Kak, kayu yang buat pintu-pintu itu. Alat potongnya luar biasa. Kasih rel, kemudian lasnya ini udah bisa jalan sendiri. Nah ini kalau membuat pola melingkar dibuatkan seperti itu, keren. Wow, untuk lingkaran pun bisa presisi ya teman-teman. Membuat lingkarannya presisi pakai cetakan. Kalau kalian yang biasa lihat alat ini tentunya sudah sangat familiar ya dengan benda-benda ini. Oke, dibuat presisi lagi karena tadi baru digabungkan, kemudian ini perlu dibuat lubang yang setelah presisi dibubut lagi ya teman-teman. Ya, dibubut agar dia bisa presisi antara sambungan satu dan yang lainnya. Karena ini nanti akan dimasukkan bos ya, untuk tempat lengannya itu sendiri. Luar biasa kreatif. Nah inilah lengan penggantungnya. Wow, luar biasa. Jadi memang amazing ya, kekuatan hidrolik itu luar biasa ya. Ini hanya untuk tangan pengeruknya aja, ini diangkat 5 orang mungkin masih belum kuat nih. Tapi untuk alat hidrolik ini bisa digerakkan dengan mudah, bahkan untuk mengangkat benda-benda di dalamnya yang penuh ya. Oke, kuku-kukunya sudah dipasangkan dan sudah jadi ya teman-teman. Luar biasa. Oke, dilapisin lagi plat karena ini untuk heavy duty ya, untuk beban berat dan pekerjaan berat. Luar biasa. Oke teman-teman, sudah jadi. Luar biasa. Nah itu kuku-kukunya itu bisa diganti terus. Jika dia menghantam bebatuan patah, maka kuku itu bisa diganti. Kadang bisa dilas, ditambahkan kuku lagi sehingga dia bisa digunakan lagi. Oke, inilah pemanfaatan bekas kapal yang digunakan untuk alat angkat atau ekskavator ya, atau bego istilahnya orang-orang di pegunungan ya. Oke, semoga menambah wawasan kita semuanya, bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.